Halo. Sahabat bukan jalan-jalan biasa di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Richard Jurnalis Papua. Hari ini kami akan berdiskusi ringan tentang bagaimana sebuah kopi. Ya. Berbicara tentang kopi hari ini menjadi primadona di seluruh dunia, di Indonesia bahkan di tanah Papua. Berkaitan dengan kopi, saya ini hanya penikmat kopi yang menikmati kopi di pinggir-pinggir jalan, di kafe dan di mana saja. Tapi hari ini saya boleh temu dan berjumpa dengan seorang anak Papua yang hebat yang diberikan talenta Tuhan di bidang kopi. Ya, hari ini kami akan berdiskusi dengan Kakak Dani Jigibalom. Beliau selain penggiat kopi, tapi juga aktivitas sehari-harinya dia membina petani kopi di wilayah Lanijaya dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan berdiskusi dengan Kakak Dani. Selamat sore Kakak Dani. Selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Aktivitas belakangan ini apa? Setelah tidak lagi terbang ya, kita tahu Kakak Dani ini selalu bermainnya di angkasa. Tapi belakangan ini dengar sedang mengguliti kopi. Mungkin bisa menceritakan pengalaman mulai giat kopinya. Oke, terima kasih ya. Jadi saya memperkenalkan sedikit. Kalau saya di profesi saya itu sebagai sopir udara ya. Ya. Cuman hari ini saya masih standby. Sambil itu kalau kopi itu saya mungkin kalau dibilang ini saya cucu yang sedang mengembangkan lagi. Kalau sudah dikenal dari saya punya tete saya, nah, terus kembali ke saya punya bapak juga jalan, terus kita yang anak cucu jalan sudah ya kalau mau dibilang semenjak misionari masuk ya di Lanijaya. Kebetulan tete itu penginjil. Nah, setelah itu bapak saya di pemerintahan dengan BPPT. Kita tidak bisa lepaskan BPPT ini karena dia yang melihat kopi itu pertama tumbuh satu persatu di halaman rumah dan dia mulai kembangkan itu jadi satu perkebunan kopi. Dan mulai dia masuk di Tiom itu tahun 86 dan 90-an sudah mulai memperkenalkan kopi secara perkebunan. Nah, di situ saya menggeluti kalau saya serius tapi saya belum serius, saya masih tetap memperkenalkan kopi dengan dari kebun saya bawa sebagai kopi yang sudah diolah menjadi beras atau dibilang green bean. Nah, semenjak saya merantau saya coba bawa kasih kenal ke teman-teman, ini coba kalian coba ini rasanya bagaimana. Jadi sampai hari ini pun saya masih menggeluti itu. Oke, Kakak Dani boleh tahu sejak kapan mulai menggiat kopi? Saya mulai menggiat kopi itu kalau saya memperkenalkan mulai dari 95. Tapi saya di rantau sana, jadi kalau setiap saya pulang liburan baru saya bawa sebagai oleh-oleh. Selain ya mungkin kita bawa noken, gelang tangan, bawa koteka, tapi ada ini kita punya kopi ini di kampung, coba teman-teman rasa. Akhirnya mereka suka. Jadi saya masih sebatas itu sampai saya selesai kuliah, saya pulang juga. Ternyata ya kopi, orang bilang kopi dari kita kampung, tapi belum terurus secara profesional seperti begitu. Berkaitan dengan mengurus kopi secara profesional. Ya. Apakah kakak sudah sampai hari ini sudah memiliki brand yang secara profesional yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas? Ya. Jadi setelah saya kembali, saya lihat mulai di sini sudah mulai menjamur. Saya lihat, ternyata ada anak-anak muda yang mulai menggeluti kopi. Dengan orang mulai bikin kafe-kafe di lokal, tapi masih pakai kopi dari beberapa tempat juga di Indonesia, bahkan dari kebun-kebun juga seperti begitu. Nah ini saya lihat, wah ini sudah bagus. Yang saya pergi dulu belum seperti begini. Kita masih menikmati, kita jual green bean, tapi kita masih menikmati kopi dari luar. Nah saya berpikir kalau sampai hari ini belum dikembangkan secara utuh, ya bagaimana caranya. Akhirnya saya kembali lagi, saya lihat, ternyata kebun yang dari dulu itu belum berubah-berubah. Nah ini bagaimana caranya? Kalau kita berharap orang datang kasih masukan bahwa ini kopi kalian bagus, kalian berkebun. Tapi yang jadi masalah kita tidak pernah rasa kita punya kopi itu sendiri. Rasanya seperti bagaimana? Cuman teman-teman di luar, wah kalian punya kopi bagus. Akhirnya saya coba dengan bagaimana merangkul teman-teman dan adik-adik ini bagaimana caranya melihat
kalian bisa tidak kalau kita goreng kopi atau istilah orang modern di perkopian bilang itu roasting, tapi kita cara menggoreng bagaimana? Terus bagaimana cara mereka menggoreng, terus setelah goreng bagaimana mereka kasih jadi bubuk, mereka coba rasa. Nah, itu cara saya bagaimana trik saya untuk mereka itu rasa kalau barangnya sudah bagus, mereka harus kembali urus dorong punya kebun tanpa kita paksa karena ini begini. Tapi kebiasaan orang kita kan kalau dia sudah rasa barang bagus pasti ditanya bibitnya di mana. Nah, saya bisa coba tanam di saya punya halaman. Jadi saya tidak mengharuskan kita buka kebun, tapi coba di halaman rumah dulu. Nah, dari situ kebiasaan itu ya lama-lama kalau dia lihat dengan secara ekonomi hasilnya bagus, dia akan kembangkan dia punya kebun yang hari ini dibiarkan rumput tumbuh tidak terurus dengan baik, ya dia harus urus lagi. Ya itu hari ini saya coba bergerak seperti begitu. Oke. Kadang di depan saya ini kan ada begitu banyak kopi. Ya. Ya. Tapi kalau dalam bentuk saset ini tentu orang langsung lihat ini siap disaji dan siap dinikmati. Ya. Tetapi Kakak Dani bisa menceritakan bagaimana kopi ini dari proses awal hingga di dalam sebuah kemasan ini. Oke. Ya, jadi kembali seperti tadi itu kita coba, ternyata adik-adik di ini yang saya selalu bilang sahabat-sahabat kecil ya. Nah, ini adik-adik yang kalau maaf kata orang selalu bilang anak aibon, anak jalanan, tapi kalau bagi saya itu saya punya sahabat karena saya selalu dengan mereka. Nah, dari mereka lihat mereka sudah bisa bikin olah seperti begini. Nah, kenapa kita mau buat ini sampai brand seperti begini? Ada dia punya brand di sini, ada berapa brand ya? Ada Tiom, ada Okium, ada Rimbaka Kupi, Aloha Mahubulama, Amuro sama Ipaso. Nah, ini kalau yang 5 brand ini semua kopi. Yang 5 brand ini semua kopi, tapi yang Ipaso ini minyak buah merah. Ya. Dan itu ada jusnya juga, tapi teman-teman di Timika. Nah, ini kita bekerja begini karena kita bilang buah kopi buah sahabat. Jadi saya ajak mereka, kita coba jalan sama-sama sambil memperkenalkan kita punya kopi, mereka setuju. Dan di kita itu tidak ada kopi yang paling baik dari kampung ini, dari tempat ini, tidak. Tapi kopi di tanah Papua itu dari Sorong sampai Samarai itu semua terbaik. Jadi tidak ada, kalau orang mau bandingkan, oh kopi sini boleh bagus, itu kembali ke penikmat, bukan kita di kebun yang harus menentukan bahwa kita punya yang paling baik. Teman di sana itu kita mulai hilangkan itu. Tapi bagaimana kita sama-sama bergandengan tangan untuk memperkenalkan kopi Papua ini sampai permintaan yang memang diminta hari ini banyak bisa terpenuhi. Dan kita punya brand ini semua yang ini kita pakai bahasa daerah. Artinya untuk memperkenalkan hari ini kita punya bahasa, bilang kita punya bahasa banyak, tapi untuk penggunaan sehari-hari sudah tidak ada. Tapi kalau kita sudah mulai ini kan artinya orang sudah ada beberapa kata yang mereka sudah mulai familiar tahu. Macam saya buat dari Tiom karena saya pakai bahasa Lani, jadi saya tulis Nina Kopi Purong Pagamendek. Kalau di bahasa Indonesia dibilang kopi pegunungan. Nah, sedangkan Tiom itu bukan nama tempat, tapi itu dalam bahasa daerah juga. Ya, yang artinya saat itu kita kumpul. Saya buat dia punya ini biji kopinya, tidak perlu kita jelaskan kopi lagi, tapi kita bikin biji kopi ini jadi alang-alang, honai, Tiom, ini kita bikin honai. Itu kembali ke dalam honai adat, rumah adat di kita di pegunungan namanya Kunume itu. Kita mau berkebun, kita mau apa itu semua laki-laki kumpul dalam situ, kita diskusi dulu. Jadi sambil kita diskusi, kita mau berbicara apa, mau bekerja, kita sambil menikmati kita orang punya kopi. Oke, Kakak Dani berbicara tentang brand yang tadi Kakak jelaskan di sini Tiom. Apakah dasar hukum brand ini Kakak sudah miliki sehingga menjadi legal? Ya puji Tuhan, kita punya brand ini sudah terdaftar. Ya Tiom ini sudah terdaftar di Kementerian Kumham ya. Dan itu kita sudah daftar di Jakarta, termasuk dengan saya punya sahabat-sahabat ini semua sudah. Sudah. Kita sudah daftar semua. Jadi kalau secara ini mungkin ada teman-teman yang bisa ini tolong hargai hak intelektual ya. Hak intelektual.
Jadi kalau lihat mungkin ada yang pakai bilang seperti begini, tapi kalau tidak melalui kita, ya itu sama saja dengan kalian. Ya kita di kebun punya batang leher, kita mau bernafas bagaimana? Ya jadi ya kita hargai teman-teman di sini dengan mereka punya ini, tapi kita di kebun juga punya brand yang sama-sama mengangkat. Jadi orang tahu kopi ini dari mana, sama kita berkenalan. Kalau orang bilang saya dari Wamena, Wamena tuh kan luas. Kok punya rumahnya di sebelah mana? Wamena tuh di kampung mana? Nah, termasuk kopi juga seperti begitu. Jadi ini untuk kita buat branding ini supaya menjaga, supaya orang juga bisa lihat apa dia punya produk ini. Oh dari sini kebunnya ini. Jadi penikmat juga tahu. Dia mau menikmati bukan saya punya saja Tiom, tapi ada Okium, ada Ambaidiro, ada Aluama Ubulama. Jadi itu kembali ke penikmat, dia yang memilih yang mana. Kita cuman menyediakan seperti begini. Iya. Kadang nih kopi ini sudah menjadi kopi profesional dan sudah disebarkan banyak baik di Papua, di Indonesia, bahkan mungkin di internasional. Tapi boleh tahu kira-kira kopi ini untuk penikmat kopi bisa dapat di mana? Apakah hanya dapat di Lani Jaya atau mereka bisa dapat di mana? Kalau yang punya saya yang Tiom, sementara ya karena saya cuma kebun kecil ya, tidak seluas halaman rumah saja. Kita cuma berapa dari keluarga ya, hanya 2 kelompok. Kita tidak bisa taruh di tempat yang ramai karena produksi kita tuh sekali panen tuh paling cuma sampai 150 kilo. Nah itu, dan saya kasih keluar green bean paling per 5 kilo, tapi itu teman-teman yang pesan, tidak saya jual bebas juga. Nah, terus kalau yang sudah digoreng atau bilang sangrai roasting itu kita sesuai dengan permintaan juga. Jadi kalau ada teman-teman pesan macam di Jayapura, nanti kita kirim. Nah, kita kirim di sini kebetulan adik-adik kita di kompleks ini di Alpha Studio. Nah itu orang bisa datang tanya ke adik-adik, nanti adik-adik info ke saya, kakak di sini ada yang pesan sekian, kita akan kirim lagi. Setelah kita roasting semua di Wamena dipusatkan, tidak di tempat lain. Biar adik-adik yang di kampung mereka yang roasting, tapi yang menikmati kakak-kakak di sini, punya sahabat-sahabat di sini. Terus kalau di Timika di Wanal Cafe. Kalau di Jakarta itu di Nuskaf, itu pada Rohandoyo. Terus sama Pak Aris itu Nukono, itu kita kasih singkat namanya Nubruk Kopi Nusantara. Karena dengan kita punya brand ini kita bersahabat dengan teman-teman di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa Barat, dan kita ada itu yang teman-teman di Jakarta dorang buat namanya Nubruk Kopi Nusantara. Jadi satu Nusantara dengan dia punya brand dari kampung-kampung. Kakak mungkin bisa sampaikan kepada penikmat kopi dan juga masyarakat. Ya. Pengolahan kopi yang kakak punya ini, Tiom ini berlokasi di mana? Ya, jadi mungkin kalau pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja kita punya pengolahan kopi. Kalau kebun di Tiom, itu di Gunadi sama Unom. Tapi kalau kita proses olah itu semua di Gunung Susu. Itu namanya warung kopi sahabat kecil, Pegasus, yang artinya warung kopi penjaga kecil, sahabat kecil penjaga Gunung Susu. Di Wamena. Nah, di sana kita sudah buat sampai dalam bentuk kemasan. Yang hari ini kita bisa lihat sudah seperti begini. Ini kenapa saya tempel begini? Kita untuk mempromosikan hari ini kita punya saudara-saudara, dorang akan ada tamu dari 33 provinsi di Indonesia. Dorang akan datang bertanding di sini. Ya, kita berterima kasih. Dorang bisa datang. Dong kalau beli ini, ya kita tidak punya tangan kaki yang panjang, tapi dorang datang untuk mempromosikan kita punya kopi bahwa kita ngada. Nah, kita ngada itu saya mulai pakai dengan bahasa daerah di sini semua ya. Ya. Ini bahasa daerah di sini. Ini namanya Nitwonogue. Ya. Ini Nitwonogue ini yang artinya kita orang ada nih. Ya. Jadi kita UMKM lokal Papua, masyarakat di kebun kita ngada dengan kita punya produk lokal seperti begini. Jadi kita ikut menyukseskan program pemerintah dengan event besar Pekan Olahraga Nasional yang dilakukan di tanah Papua. Kita masyarakat mendukung untuk mensukseskan itu dengan kita punya produk lokal ini. Siap. Ya. Kak Dani yang terakhir,
sebagai anak Papua pesan kepada dukungan pemerintah daerah, tidak saja kepada kakak selaku penggiat kopi dan juga kebun kopi. Selain pesan kepada pemerintah, tapi juga saudara-saudara kita orang Papua maupun orang yang di luar Papua untuk menghargai karya daripada kakak Denny dan teman-teman yang hari ini intens dalam kopi. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya pesan kepada saya punya saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak yang ada di tanah Papua dan di luar Papua. Mari kita sama-sama saling bergandengan tangan, kita maju sama-sama. Kita punya tanah ini Tuhan sudah kasih, tinggal kita mengolah. Jadi kita semangat, mari kita kembali urus kebun. Kita semangat, kita datang urus mulai dari halaman rumah dulu masing-masing. Kita punya halaman, setelah itu apa yang ada di situ kita kembangkan. Pasti Tuhan akan buka jalan untuk kita bisa kembangkan kemana. Hari ini ya puji Tuhan kita punya satu produk kopi ini sudah diminati di negara luar. Bahkan jangan keluar, kita di lokal ini sudah banyak yang suka, tapi kita mau jadi local champion, tapi ya masih kita butuh waktu, butuh sponsor dari teman-teman, bagaimana kembali kita sama-sama. Terus kepada pemerintah saya berharap sekali bagaimana pemerintah tuh datang mendampingi kita. Mungkin bisa buat satu dengan dinas terkait membuat para penyuluh biar dia bisa datang mendampingi petani supaya memberikan motivasi, walaupun kita ada di situ kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama semangat. Dan hari ini saya minta maaf karena kita di Papua belum ada petani kopi. Itu PR besar hari ini buat kita semua. Memang ada kebun tapi bukan perkebunan. Kebun hanya sebatas halaman, buah yang tumbuh kita petik, kalau sudah matang taruh, habis itu kita kasih tinggal, nanti dia sudah kering baru kita bawa untuk menambah kita punya kebutuhan hari ini. Kita mungkin mau tukar dengan garam kah, masih begitu, belum dijual dengan secara seperti resmi dengan teman-teman yang lain di luar. Dan satu yang saya minta di pemerintah, mungkin bisa tentukan harga beli dasar itu jelas. Kopi kalau cherry itu berapa, green bean berapa, roast bean berapa. Jadi kita masyarakat pun sudah paham, oh kita jual dengan begini, jadi dia akan semangat karena sudah tahu harga dasarnya itu berapa. Sekarang belum tahu, jadi kasihan masih raba-raba seperti begitu. Oke. Terima kasih Kakak Dani. Terima kasih sahabat Bukan Jalan-Jalan Biasa telah berpartisipasi hari ini, bisa berkesempatan ketemu dengan Kakak Dani, anak Papua yang hebat. Kita selalu berdoa memberikan dukungan kepada Kakak Dani untuk selalu menjadi anak Papua yang menginspirasi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Wah.